Shalom teman-teman, semangat kemerdekaan. Sudah lama tidak bertemu. Oke, merdeka. Oke, saya siapkan dulu ini. Mana zoomnya? Share screen. Share screen saya kelihatan? Halo, tes share screen saya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, siap. Oke. Kelihatan. Terima kasih. Oke, mungkin perkenalan sedikit. Saya Agustinus Hermawan, beristri 1, beranak 2, dan hari ini pas ulang tahun saya yang ke-40. Oke, pas ulang tahun, pas bawain firman, puji Tuhan. Oke, saya kerja di Smartfriend sudah 16 tahun ya, kurang lebih ya, benar ya, 16 tahun. Oke, ikut komunitas Thomas dari 2005 kalau nggak salah, begitu. Oke, aktivitas saya masih kerja full time. Saya pewarta mimbar dan ya ikut ngetren ya, bikin YouTube gitu ya. Touching Heaven sejak Oktober begitu. Sempat ikut bacamp sama Romo Joe. Oke, ini layar saya. Oke, mana kecilin? Ya, ikut ngetren sama Romo Joe. Oke, so sore hari ini kita akan bahas sedikit dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mau ngecek dulu nih, Alkitab pada pegang, pada bawa? Ada kan ya? Semoga pada pegang, pada bawa. Jangan lupa kita belajar dari Mami Cun yang minta kita pegang Alkitab, pegang buku catatan begitu. Oke. Kadang-kadang saya juga suka lupa, suka agak terlena dengan dunia online sekarang. Dengerin doang gitu sambil ngapa-ngapain, tapi nggak nyatet, nggak buka Alkitab sendiri gitu. Tapi ayo kita ambil Alkitab, kita ambil catatan ya. Hari ini topiknya sedikit gampang tapi agak susah dimengerti gitu. Jadi coba pelan-pelan kita jalanin, semoga, dan kami percaya ya, Roh Kudus akan membawa kita ke pengertian yang baru, semakin mengubahkan kita serupa dengan Kristus. Amin. Oke. Galatia 5 22 sampai 23. Kita baca sama-sama, saya bacakan juga di sini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke. Jangan lupa teman-teman, saya suka sekali untuk pakai chat. Waduh, banyak chat di sini ya. Terima kasih teman-teman birthday wish-nya. Oke. Tolong di chat gitu ya. Menurut teman-teman, buah roh yang barusan kita baca 22-23 itu ada berapa sih? Buah roh. Apa ada 9? Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya? Apa ada 9? Apa ada 1? Apa ada bagaimana? Nah, ini Monik udah bilang 1. Coba teman-teman yang lain, berapa buah roh itu? Ini sedikit out of topik, tapi ada bagusnya kita memahami gitu ya. Buah itu ada berapa? Ayo coba tolong di chat. Di chat boleh, mungkin ngomong bisa nggak ya? Ngomong nggak bisa ya? Di mute semua ya? Kalau nggak di chat ya. Vera 1. Kasih. Maksudnya Vera cuma ada 1 dan itu adalah kasih gitu ya? Begitu. Adi 1, Regina 1. Tapi kan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, segala macam tuh. Itu bagaimana tuh? Ada yang bilang 9 nggak? 1 semua. Wow, kalau tim Thomas emang luar biasa ya. Vera bilang itu mencakup kasih gitu. Oke. So, ada baiknya teman-teman kita memahami bahwa buah roh itu adalah, mana screen saya? 1 ya. Buah roh itu 1 dengan 9 wujud atau 9 rasa bahasanya gitu ya. Jadi bukan bilang ada buah roh, itu sebenarnya kurang tepat ya teman-teman. Kita baca secara baik dan benar di Alkitab, itu buah roh, bukan buah roh ya. Buahnya 1, sifatnya ya, thank you Regina, atau rasanya atau wujudnya itu 9. Karena
buah roh ini adalah hasil antara kita yang mau dipimpin oleh Roh Kudus bersama dengan Roh Kudus yang kasih kita kemampuan bisa mewujudkan semua itu, kasih, sukacita, segala macam, sampai penguasaan diri, ya. Jadi buah roh ya, bukan buah roh. Kalau bahasa Inggris juga dibilang fruit, nggak pakai s, fruit of the spirit, begitu. Oke, kita lanjutkan. Sore hari ini kita membahas atau mau mencoba mendalami sedikit tentang penguasaan diri, gitu ya. Teman-teman, kalau dibilang penguasaan diri, nanti coba pikirkan gitu ya. Apa sih first thing that come up in your mind? Hal apa sih yang keluar dalam pikiran kita gitu ya? Ya, apakah model yang semedi gitu ya, orang di hutan. Saya ada gambar sini, saya ketinggalan, ada gambar satu. Apa model yang bukan pendeta, apa ya, orang suci India gitu ya, yang pakai baju, yang hidupnya di gunung sendirian, itu bisa mengadakan ini ya. Apakah model-model seperti itu gitu. Oke. Nah, ini saya mau kasih lihat satu video, namanya Marshmallow Test. Ini sebagai ilustrasi aja gitu ya. Jadi di tahun 70-an di Stanford University, mereka ngelakuin tes ya. Tesnya begini. Anak-anak pada dikumpulin ya, dikasih marshmallow satu. Terus bilang begini, kalau kalian bisa tunggu 15 menit, 15 menit, dapat marshmallow-nya 2. Ya, familiar ya. Saya coba sharekan YouTube-nya. Mana YouTube saya? Ini dia. Share sound. Oke. Ini saya tutup. Oke. Mana suaranya? Kedudukan ya. Tonton ini dulu. Suaranya kedengeran kan ya, adik? Wah, ada yang megang-megang tuh. Ada yang mulai megang-megang, cium-cium, taruh lagi gitu. Nah, ini berusaha tidak melihat ya, tapi tangannya megang-megang terlihat. Nah, dimakan secuil. Nah, secuil di potek-potek gitu ya. Ada yang nggak tahan. Wah, mulai dimakan. Ada yang mulai gigit. Nah, gimana tuh? Penguasaan diri kah ini? Nah, yang ini bahkan belum selesai dijelasin udah mulai dimakan tuh. Tuh, cuek aja deh.
Nah, masuk 2 dia. Nah, ini yang tadi cuek tuh. Oke, saya stop. Saya ganti screen lagi. Oke, so teman-teman melihat yang tadi gitu ya, apakah itu pengendalian diri? Ada yang pernah ngelakuin ini nggak? Saya pernah ngelakuin ke anak saya gitu dan nggak berhasil ya, nggak bisa, dia nggak bisa ditunda gitu ya, delay gratification nggak bisa, langsung dimakan sekarang. Dan tadi juga kita ada lihat ada satu anak wanita tadi ya, anak perempuan, bahkan belum selesai dijelasin sama perisetnya langsung dimakan sambil itu juga. Nah, apakah ini pengendalian diri gitu ya? 15 menit lama nggak? Ya tergantung ya. Kita nonton, saya sama istri sering nonton episode Friends gitu ya. Satu episode itu sekitar 20-25 menit. Itu pun kita merasa cepat. Kita pengen nonton 2 kali, dua episode. 1 jam gitu kan, 40 menit lah gitu. Itu nggak berasa. Tapi nungguin di depan muka begitu for 15 minutes itu berasanya lumayan gitu ya. Itu mengendalikan diri gitu. Apakah susah nggak ya gitu ya? Tapi sore hari ini saya mau melihat atau saya mau coba teman-teman merenungkan dari sisi yang lain. Memang pengendalian diri itu teruji ya saat ada godaan. Saya minjem kalimat ini dari Ko Alfri ya. Ko Alfri pernah sharing di Sabtu sore, dan ini yang istri saya catat, dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya sesuatu yang bagus gitu ya. Pengendalian diri memang teruji saat ada tantangan. Tapi kita berpikir begini nggak? Apakah ini sesuai dengan rencana roh atau tidak? Maksud saya gini, ya di YouTube Touching Heaven saya pernah bahas cerita tentang godaan dan ujian. Ya mungkin nanti teman-teman bisa pergi ke sana, pembahasan lebih detail, terus 19 menit. Tapi intinya begini, kalau kita ngadapin godaan, solusinya kita harus lari, kita harus menjauhi ya sumber godaan itu. Jangan kita stay di situ, karena kan godaan adalah kelemahan kita. Kita digoda karena kelemahan kita. Contohnya begini, kalau kita tergoda sama pornografi, kalau kita lama-lama di pornografi, jatuh dalam dosa kita. Tapi kalau kita kelemahan pornografi, terus digoda belanja online shopping, no problem, bukan godaan kita gitu ya. Atau terbalik,nya orang yang godaannya online shopping, pornografi, jadi dia bukan hal yang masalah gitu. Jadi godaan itu adalah tempat kita yang menjadi kelemahan kita. Nah, kalau ujian sisi yang lain kita harus jalani ya. Itu harus jalani. Bisa lihat nanti di video itu untuk lebih detail. Tapi intinya begitu, kalau kita ngadepin godaan yang adalah kelemahan kita, jauhin. Kita harus lari. Kalau ujian kita jalani. Oke. Tadi jelas-jelas itu adalah apa? Godaan atau ujian gitu ya. Tapi dia harus menghadapi. Teman-teman berpikir begini nggak? Akankah lebih mudah gitu ya? Kita sebagai orang dewasa lebih gampang. Saya juga sekarang ke anak saya yang lebih besar dikasih 15 minute test begini gampang, bisa. Semakin kita dewasa, semakin kita bisa berpikir, punya pengertian, hal ini lebih gampang. Kita bisa delay gratification sekarang lebih mudah. Di saat kita lebih berumur, punya pengalaman, punya pengertian gitu ya. Tapi saat semakin muda gitu ya, itu makin susah. Mereka nggak punya pengertian untuk delay gratification. Ada makanan marshmallow sekarang di hadapan muka dia dimakan. Tapi yang saya mau ajak teman-teman pikir adalah begini. Bayangkan anak-anak tadi gitu ya, marshmallow-nya tidak ditaruh di depan muka dia, dijauhkan, biarkan mereka beraktivitas, tetap di ruangan itu, tapi dikasih aktivitas yang lain. Apakah ada permainan, apa ada Lego, apa ada puzzle, atau ada sesuatu yang lain. Tidak langsung berhadapan dengan marshmallow di depan muka. Menurut saya, hampir semua anak-anak akan berhasil. Betul nggak? Tapi kalau ditaruh di depan muka, itu benar-benar jadi apa ya, tantangan pengendalian diri banget gitu ya. Apakah itu yang harus kita hadapi? Menurut saya tidak selalu. Maka tidak saya bilang, mungkin itu tidak selalu sesuai dengan rencana roh gitu ya. Karena ya godaan itu kelemahan kita. Marshmallow buat anak-anak itu enak gitu kan, dan di depan muka gitu ya. Ini yang saya mau coba ajak teman-teman merenungkan sore hari tentang hal ini. Nggak selalu
kita harus menghadapi atau apa bilangnya ya, menguji diri kita dengan godaan. Ya, tidak selalu. Ada bagusnya kita menyingkir, memisahkan diri, lari dari godaan itu. Oke, ini poin pertama yang kita mau coba dalami di situ. Oke, berikutnya. Saya coba cari penguasaan diri. Nah, boleh kita chat lagi. Ya, teman-teman, boleh gak kasih saya definisi dengan satu kalimat simple ya? Apa sih pengendalian diri? Atau bahasa kitab sorry, tadi saya salah. Penguasaan diri. Penguasaan diri. Boleh bantu saya nggak di chat? Apa menurut teman-teman penguasaan diri? Karena kan tadi dari buah roh itu salah satu wujudnya paling belakang kan penguasaan diri. Kalau kasih, kesabaran, kemurahan, kita lebih memahami gitu ya. Kita juga kurang lebih tahu lah tentang penguasaan diri. Tapi kalau kita cari definisi, gitu, kita mau ngomong ke orang menjelaskan tentang penguasaan diri, teman-teman akan bicara apa? Atau akan menuliskan apa? Boleh bantu saya nggak di chat? Kontrol keinginan diri. Menahan keinginan. Oke, thank you. Ada lagi? Menahan keinginan. Oke. Semuanya bermain di keinginan ya. Menyalipkan kedagingan. Wah, mantap bro Anda ya. Menyalipkan kedagingan. Oke. Ada lagi? Mengatakan cukup. Oh, nice. Oke. Itu hal baru. Yes. Ada lagi yang ingin membantu saya? Apa itu penguasaan diri? Menguasai diri. Bahasa Inggrisnya self control ya. Oke. Terima kasih yang udah chat. Nah, saya coba Google teman-teman. Saya coba cari di KBBI itu ya. Bersyukur Joseph, thank you. Oke. Ternyata waktu saya search, menurut KBBI itu tidak ketemu definisi penguasaan diri. Bayangkan ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak diketemukan definisi penguasaan diri. Saya belum penasaran, saya cari lagi di ini websitenya Depdikbud ya gitu ya. Penguasaan diri tidak ada entry-nya. Ya, bayangkan loh di source sumber bahasa kita gitu ya, itu kagak ada. Nah gimana ini? Tetap saya cari-cari lagi, akhirnya ketemu makin ngaco gitu ya, dipaksa-paksa gitu ya. Penguasaan diri adalah yoga. Oke. Arti lain penguasaan diri adalah konsentrasi. Oke, ini bukan kamus, sorry, yang dibawa ini bukan aslinya dari KBBI ya. KBBI yang ini. Ini ada blog orang yang memberikan pembahasan tentang penguasaan diri. Ini menurut dia gitu ya. Yoga, konsentrasi. Terus dibilang penguasaan diri memiliki, I-nya kurang tuh dia, 10 arti. Saya cari lagi, apa sih 10 artinya? Keluarnya begini. Yoga, konsentrasi, meditasi, pemusatan, penenangan, pengheningan, perenungan, pikiran, ada lagi beberapa di mana ketutupan. Oh iya, takafur. Oke. Menurut saya ini jadi makin aneh. Ya nggak sih? Apakah jadi artinya penguasaan diri itu benar-benar harus nggak boleh ketemu orang gitu? Apakah kita mesti hidup di atas gunung sehingga nggak punya keinginan? Ya, apakah kita tidak boleh ngebaca, jangan ngeliat berita, jangan ngeliat toko online gitu, soalnya kita nggak punya keinginan? Bukan begitu juga sih kalau menurut saya gitu ya. Oke, jadi agak sulit nih mencari definisi penguasaan diri. Kita kurang lebih tahu, betul nggak sih? Setiap kita kalau ditanya pasti kita bisa jawab, oke, kurang lebih begini. Tapi arti definitifnya, at least secara bahasa belum ketemu nih. Mau nggak mau harus kita kembali to Bible. Let's go back to Bible. Apa sih Bible ngomong tentang penguasaan diri? Dari Amsal 25 ayat 28 bilang begini. Ya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Oke, artinya nggak ada kontrol gitu ya. Lolos aja. Mau hal yang baik, mau hal yang jelek kan nggak ada temboknya kan. Masuk aja gitu. Oke. Terus 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6 dibilang begini.
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan pengendalian diri, dan kepada penguasaan diri. Saya salah terus tadi, mohon maaf ya. Dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Oke, ini cocok dengan yang tadi kita sempat bahas bahwa kita perlu pengetahuan untuk penguasaan diri. Tadi saya sempat bilang semakin kita dewasa, semakin kita punya pengertian, terus ini bilang pengetahuan gitu ya, kita makin bisa menguasai diri. Betul, anak kecil akan sulit menguasai diri. Dia akan ngerengek, dia akan tantrum segala macam kalau nggak dikasih. Kita bisa menguasai diri. Yes. Dan pada penguasaan diri ketekunan, ya perlu tekun, betul, nggak bisa cuma sekali doang, harus tekun. Dan kesalehan, itu menurut Petrus. Tapi again, belum ketemu juga nih apa sih definitif penguasaan diri ya. Terus satu ayat lagi, Amsal 16 ayat 23, dibilang orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi ini sepertinya kalau saya baca di sini, orang yang menguasai diri itu lebih daripada seorang pahlawan, ya, canggih gitu, lebih hebat. Oke, dari 3 ayat ini so far saya tidak ketemu arti definitif penguasaan diri. Mau nggak mau, bukan Alkitab salah, Alkitab ini jelas memberikan kita hikmat, tapi kita mau mencari gitu kan, apa sih penguasaan diri. Jadi kita beralih kepada etimologis gitu ya, arti belajar dari ilmu linguistik asal kata. Nah, pengendalian diri dibilang di sini dapatnya dari, ini kalau nggak salah baca ya, ekratia bacanya, benar nggak? Ekratia gitu. Artinya dalam begini, ketenangan, pengendalian atas dorongan-dorongan yang timbul dalam hati dan pikiran demi pencapaian hidup yang lebih baik. Jadi teman-teman yang tadi menuliskan menahan keinginan gitu ya, terus yang tadi juga menuliskan menyalipkan kedagingan, menahan keinginan gitu, itu mengatakan cukup ya, itu boleh dibilang benar ya, boleh dibilang benar, dimana kita bisa mengendalikan, kita kontrol ourselves gitu ya, supaya keinginan itu bukan kebutuhan ya teman-teman ya, keinginan. Jelas kita ada kebutuhan apa? Makan, minum, terus ya kebutuhan kita untuk misalkan kita perlu transportasi gitu ya, kita perlu kendaraan, bisa. Tapi kalau kita udah bicara keinginan, berarti hal-hal yang tambahan gitu. Saya ingin punya apa? Saya pengen punya mobil yang mewah gitu kan. Mobil cukup nggak? Cukup. Saya pengen mobil yang mewah gitu. Atau mungkin malah motor cukup. Saya pengennya punya mobil. Kenapa? Nah, itu udah mulai ke keinginan. Kita bisa punya, kita perlu makan gitu ya. Makan nasi padang cukup. Tapi kita pengen makannya yang apa sih? Udah banyak makan keluar jadi lupa. Apa aja makanan di luar ya? Makan ini makan di luar terus gitu. Oke, ngerti ya teman-teman antara beda kebutuhan sama keinginan gitu ya. Dan ini bicara soal mengendalikan atas keinginan. Oke, jadi so far itu definisi secara arti etimologis tentang pengendalian diri. Oke, ini hal yang kedua yang kita ingin perdalam lagi begitu. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang saya ingin memberikan pertanyaan gini ke teman-teman. Kita udah tahu tadi definisi tentang pengendalian diri, kita tahu ya. Sekarang saya ingin teman-teman bantu saya lagi di chat. Ayo dong ya teman-teman ya, coba tolong chat ya, tolong chat. Kita pengen tahu sejauh mana pengertian kita, dan penting sekali karena dari sini nanti akan membentuk pola pikir kita. Boleh jawab pertanyaan yang atas dulu nih, ya, yang atas ya teman-teman, yang atas ya. Siapakah yang menguasai diri Anda? Kalau teman-teman dijawab, kalau teman ditanya ini, apa jawaban Anda? Siapakah yang menguasai diri Anda? Diri saya. Monik bilang saya. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Vera, diri kita sendiri. Oke. Andai, saya. Yuli, saya. Saya sendiri.
Untung nggak ada yang jawab suami gitu ya. Oke. Adi, diri sendiri. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Siapa yang menguasai diri kita? Diri saya, siapa yang menguasai? Oke. Wah, Adi luar biasa nih. Tapi mesti minta tolong Roh Kudus. Oke. Ciani, wah luar biasa, jawabannya beda. Roh Kudus. Oke. Yang menguasai diri kita Roh Kudus. Oke. Nah, kalau gitu sekarang saya lanjutkan yang kedua. Ya tadi kan siapa yang menguasai diri kita ya? Yang kedua, tolong dicat lagi, siapakah penguasa diri kita? Yang tadi siapa yang menguasai diri kita? Yang sekarang yang saya tanya tolong dicat, siapakah penguasa diri kita? Joseph bilang Tuhan, Adi bilang Allah. Oke. Ada lagi? Andai Roh Kudus. Vera Tuhan. Yuli Tuhan. Monik, RK Roh Kudus maksudnya ya. Oke. Tuhan Roh Kudus. Oke. So, ini dua hal jawabannya jadi beda ya, teman-teman. Yang menguasai diri kita tadi banyak kan menjawabnya diri sendiri. Betul nggak? Tapi kenapa kalau kita jawab penguasa, jawabannya jadi beda. Saat kita tanya penguasa, jawabannya jadi beda. Kenapa? Why? Ini sama nggak sih? Menguasai, penguasa, sama nggak sih? Kata lain ya, pemilik sama memiliki, sama nggak artinya? Sama nggak? Menurut saya sama nih. Ya jelas, yang menguasai adalah penguasa, ya. Yang penguasa adalah yang menguasai. Tapi kenapa teman-teman barusan chat jawabannya beda? Yang atas mayoritas bilang diri sendiri, ya benar gak? Yang bawah bilangnya Tuhan, Roh Kudus, Allah. Nah, jadi ketawa tuh. Betul juga, ya benar. Sama kan? Penguasa dengan menguasai. Kenapa beda? Saya juga mencoba mencari tahu. Saya dapat ini setelah merenungkan gitu. Saya dikasih tahu sama Siska kan cukup lama. Jadi saya dapat dari Roh Kudus bahwa topik ini, saya merenungkan segala macam gitu ya. Dan saya benar-benar dapat dua kalimat ini, dua pertanyaan ini. Saya bertanya ke teman-teman di tim saya. Mungkin nanti saya juga share video ini ke teman-teman di kantor gitu ya. Mereka juga mengalami hal yang sama kayak teman-teman jawab tadi gitu ya. Ya, hasil perenungan Agus jadi dua pertanyaan guys. Oke. Kenapa yang ini bisa beda sama yang ini? Ternyata ada teman kantor saya, rekan kantor saya namanya Hendro. Dia kasih penjelasan begini. Mana klik? Yang atas adalah de facto, gitu ya. Apa sih de facto? Paham nggak de facto? Secara fakta, ya, yang terjadi, gitu. De facto, yang terjadi, yang menguasai diri kita, ada diri kita sendiri. Kenapa? Mau-maunya kita, betul nggak sih? Saya mau ini, saya mau itu, saya mau begini, saya mau begitu. Kita, ya kan? Tapi kita sadar, ya, mungkin alam bawah sadar kita juga, gitu ya, bahwa yang seharusnya de jure, yang secara sah, secara legal gitu ya, yang seharusnya menguasai diri kita adalah Tuhan. Betul nggak teman-teman? Ya, kita tahu siapa penguasa kita. Hampir semua jawabnya Tuhan, Allah, Roh Kudus, Tuhan Yesus, betul nggak? Tapi kira ditanya siapa yang menguasai diri kita? Saya, ya kan? Kebayang gapnya ya teman-teman ya, kebayang gapnya ya. Kita tahu bahwa yang harus menguasai diri kita Tuhan, tapi hari demi hari, saat demi saat, kita yang pegang kendali. Kita yang menjalankan apa yang menjadi keinginan kita. Pilihan. Kita mau dengerin khotbah, kita mau dengerin PD, sambil ngapa-ngapain, sambil duduk diam. Pilihan kita kan? Betul nggak? Oke, jadi yang tadi agak bingung ya, kenapa ngapain, oke, ini benar, artinya fakta yang terjadi. Saya juga ngalamin seperti itu gitu ya. Kita tahu bahwa Tuhan adalah penguasa diri kita, tapi kita jalani dengan semau-maunya kita karena kita yang bilang menguasai diri kita sendiri. Oke, so ini poin yang berikutnya yang kita harus pahami. Ini gapnya di sini. Nah, saya lanjutkan ya sampai sini teman-teman. Saya harap paham ya, karena kita harus selangkah demi selangkah karena sedikit susah tapi gampang juga dia mengerti gitu. Jadi agak mix up. Oke, saya lanjutkan.
Nah ya, jadi kalau Tuhan atau Allah adalah penguasa diri kita, sudah selayaknya Roh Kudus yang menguasai diri kita. Betul nggak? Ya, jelas dong. Roh Allah yang menguasai kita. Saya tuliskan di sini bahwa penguasaan diri tanpa Roh Kudus bawa resiko. Ya, kenapa bawa resiko? Saya kasih ayat begini. Amsal 14:12, Amsal 16:25. Ya, ini dua ayat persis sama tulisannya. Dibilang begini. Ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Paham nggak? Bahasa Inggrisnya begini. There is a way that appears to be right. Benar, gitu kan? Lurus bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya lebih oke lah ya. Benar gitu, right. But in the end, it leads to death. Ya, kesannya benar, tapi ujungnya maut gitu. Ini kalau kita menguasai diri kita sendiri tanpa Roh Kudus. Bahasa gampangnya begini teman-teman. Kalau kita yang pegang kontrol diri kita, maka yang kita pakai adalah pengertian kita. Betul nggak? Menurut saya ini oke kok. Menurut saya ini benar kok. Nothing wrong with I do, what I do now gitu. Nggak ada yang salah dengan yang saya lakukan sekarang gitu ya. Oke, saya kasih contoh. Ada yang pernah ngelakuin nggak? Berikut ini. Saya pernah ngelakuin, jadi saya kasih lihat contoh ya. Contohnya begini. Kan kita sering misa online. Ya, kita sering misa online, betul nggak? Sekalian kalau di chat boleh, saya pengen tahu ada yang ngelakuin kayak saya nggak? Ya, ya, mulai kebayang nggak? Ini jalur-jalurnya kemana? Oke, kan misa online, ya kan? Saya sih sering misa online ini suka agak ya nggak live gitu ya, nggak live karena ada sibuk dan segala macam, manggilin anak susah gitu ya, suka telat. Jadi kita nggak exactly live amat gitu. Jadi yang rekamannya. Saya ingat banget di Rabu Abu tahun ini. Tanggal berapa tahun lupa. Pokoknya Rabu Abu lah ya gitu ya. Saya kerja gitu. Kerja di rumah. Tapi saya selesainya hampir 6:30 kalau nggak salah ya. Selesai kerjanya 6:30. Terus saya belum bisa Rabu Abu gitu kan. Gimana nih belum bisa Rabu Abu? Anak-anak belum mau mulai makan segala macam. Ya udah deh, harus bisa Rabu Abu lah gitu kan. So saya setel dari Puspa Samadi. Yang saya lakukan adalah speednya saya cepetin. Tuh. Harusnya kan normal kan sejam 16 menit. Sejam 16 menit, Bo, lumayan gitu kan. Ini udah 6:30 malam. Ya, jadi saya speed, saya cepetin 1,25 kali. Lumayan. Kalau nggak salah cuma sekitar 40 menitan. Gitu. Masih kedengeran kok Romo ngomongnya apa gitu kan. Ada yang pernah begini nggak? Ya, coba tolong chat saya. Apa saya cuma sendirian atau ada juga yang model saya begini? Nah, ini contoh yang saya mau ajak teman-teman berpikir, merenungkan. Hal yang saya lakukan salah nggak? Ya, dengan kebutuhan saya harus ikut misa kok. Ya, wah Daniel selalu live di Tuhan. Yes, dulu. Ya, dengan kebutuhan, wah jadi tahu nih. Waduh, mohon maaf dikasih tahu fitur ini. Waduh, oke, jangan ya teman-teman. Tapi kenapa saya lakukan ini? Saya merasa waktu itu ya, di momen saya ngelakuin ini gitu ya, di momen saya ngelakuin ini, saya merasa saya harus misa Rabu Abu. Ya, di momen hari Rabu Abu, momen itu doang, betul nggak? Tapi udah malam, udah 6:30 malam, sejam 16 menit jadi jam 7:30 segala macam. Ini belum makan, nanti anak-anak ya mesti ditemenin belajar atau temenin tuck them to bed gitu ya, gitu. Zoom to master jangan ditiru ya. Oke. Jadi bagi saya di momen itu oke. Toh saya masih kedengeran kok ya, sembah Tuhan Yesus, terima tubuh Kristus secara rohani masih dapat kok gitu. Tapi setelah saya renungkan besoknya atau beberapa hari kemudian gitu ya, Roh Kudus mulai menegur gitu. Kok bisa dicepetin? Nanti berkat kamu dicepetin gitu. Oh, oke. Baru setelah beberapa hari kemudian saya merasa kok kayaknya something wrong. Ya. Jadi
Teman-teman, ini contoh yang saya mau ajak teman-teman renungkan ya. Ini mungkin berarti saya doang ya, yang lain oke. Saya doang. Saya merasa bahwa hal ini waktu itu oke. Karena pengertian saya. Karena keinginan saya untuk tetap misa dalam waktu yang cepat dapat semua. Betul nggak? Keinginannya benar atau enggak? Keinginan baik dong, baik dong. Saya mau supaya selesai. Saya mau supaya ikut misa, tapi juga tidak lama-lama. Hal ini yang menjadi problem, teman-teman. Kalau kita pakai pengertian kita sendiri, hal seperti ini mungkin terjadi. Oke? Contoh kedua yang saya sering banget bawain adalah soal ini, bajakan. Sekarang agak susah ya kita beli ya. Tapi semoga teman-teman masih tidak melakukan hal ini. Saya sudah sekian tahun, puji Tuhan, Tuhan kasih kemampuan gitu ya, kasih ke hikmat, tidak nonton bajakan. Tidak nonton bajakan. Dan puji Tuhan, hard disk saya yang 3 tera, hard disk saya 3 tera isinya film bajakan semua, film downloadan dari Gano segala macam, saya hapus. Ya. Apakah ini sesuatu yang menurut hikmat sendiri atau enggak? Mungkin teman-teman masih bilang nggak apa-apa dong, kan nothing tulus, kita tetap beli kok gitu kan. Kita tidak mencuri gitu kan. Tapi mungkin teman-teman boleh pikirkan, hal seperti ini benar atau enggak? Bagi saya ini tetap mencuri, ya, mencuri. Kenapa? Loh, kalau yang benar ada kok websitenya, nih, ada kok banyak ini, pakai HBO, pakai Disney Plus segala macam, bisa kok berbayar, bukan bajakan gitu ya. Oke, itu contoh dua hal yang tadi soal bahayanya kalau kita mempergunakan hikmat atau pengertian kita sendiri ya. So teman-teman, saya tambahkan lagi pengertian kita sama-sama ya. Penguasaan diri itu bukan hanya sanggup bertahan di godaan ya, tapi tahu kapan untuk lari menjauhi godaan ya. Kalau tadi kan awal-awal kita cuma bilang bahwa penguasaan itu sanggup di hadapan godaan, kita bisa bertahan gitu ya, tidak jatuh dalam dosa. Tapi sekarang sore hari ini kita belajar hal yang baru, bahwa penguasaan diri karena bukan hanya keinginan kita sanggup kita tahan, tapi kita juga bisa tahu nih kapan kita mesti menjauhi godaan itu gitu ya. Yakobus 1 ayat 14 bilang begini, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri ya. Kita tahu tadi ya, karena keinginan kan maka kita bisa jatuh, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oke. Terus janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, di bagian yang ini saya mau ajak teman-teman berpikir begini. Kalau dulu ya, orang punya pembicaraan bilang begini, tunjukkan kepadaku siapa temanmu. Ini mami sering ngomong nih, ya, akan kutunjukkan bagaimana masa depanmu gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin berubah ya, bukan siapa temanmu, tapi tunjukkan kepadaku sosial mediamu. Apa yang sehari-hari kamu baca di Instagram, kamu lihat di Instagram, yang kamu lihat di Twitter, yang kamu nonton di YouTube ya. Itu salah satu aspek penguasaan diri, teman-teman. Bagaimana kita mau menjaga diri kita tidak jatuh dalam dosa kalau Instagram kita isinya yang titik lemah kita ya. Gimana misalkan pornografi, titik lemah saya pornografi ya. Kalau Instagram saya isinya yang aneh-aneh, mulai ke sana-sana, dan saya buka, itu membuka celah dan iblis bisa masuk ya. Jadi saya tuliskan di sini, salah satu sumber dosa kita atau mungkin membuat kita susah keluar dari dosa adalah medsos kita ya. YouTube kita apa ya, Facebook kita, Instagram gitu. Teman-teman hati-hati ya. Ini saya nggak tahu, saya memberitahukan hal yang buruk lagi nggak nih. Hati-hati ya, banyak medsos itu yang nggak bersih. Instagram itu tidak free dari pornografi, ada banyak ya. Even YouTube, if you know how to get it there, you'll find it. Saya kerja di telekomunikasi, saya kerja di industri yang mengatur beginian. Memang pemerintah jagain, tapi there's 1,000 way untuk break that loophole gitu. Jangan main-main ke sana, karena ini adalah ya, kalau memang ini kelemahan kita gitu ya. Jangan main-main ke sana dan kita akan jatuh gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi
koneksi yang tadi bahwa pengendalian diri tidak hanya bertahan, tapi kita tahu kapan kita harus keluar, menjauhi, buang gitu ya. Dan jangan pakai pengertian kita sendiri. Kita kan berpikir, nggak apa-apa kok main Instagram, nggak apa-apa kok main YouTube. Memang benar, oke. Tapi Roh Kudus bimbing kita nggak? Roh Kudus kasih teguran nggak ke kita? Atau mungkin medsos ini malah banyak pakai waktu kita gitu, yang seharusnya kita pakai buat hal-hal yang rohani, belajar, dengar PD, merenungkan, baca Alkitab. Kita mainnya di YouTube terus, kita mainnya di Instagram terus gitu ya. Hati-hati. Oke, selanjutkan. Nah ini poin yang terakhir ya, kita konklusikan, kita rangkumkan menjadi pernyataan begini. Penguasaan diri ya adalah menyerahkan kuasa diri kita kepada pimpinan Roh Kudus. Bukan artinya kita pasif atau nyerah gitu ya, bukan artinya udah Tuhan yang terjadi terjadilah, bukan begitu ya, bukan begitu. Itu menyerah pasif mau mati gitu, bukan begitu. Tapi saya tuliskan di sini bahwa kita semakin peka akan suara Roh Kudus, semakin peka akan bimbingan Roh Kudus. Tuhan mau kita ngelakuin ini enggak? Tuhan mau kita ngelihat ini enggak? Gitu ya. Bukan artinya semakin kita apa bahasanya? Bukan artinya semakin kita terbiasa gitu ya. Kayak tadi contoh saya pornografi. Saya melatih diri supaya kalau ngeliat pornografi saya tidak jatuh. Bukan begitu. Karena memang itu kelemahan. Ya. Yang menjadi kelemahan atau titik lemah kita itu titik iblis masuk. Ya. Saya sih tidak setuju bahwa kita harus latih gitu, karena makin banyak nonton pornografi gitu ya contohnya ya, kita makin baal gitu. No, itu kan merusakkan pikiran kita, merusakkan roh kita. Tapi kita minta pimpinan Roh Kudus untuk bahkan membawa kita keluar, menjauhi hal-hal seperti itu. Ya, Yohanes 3:30 bilang begini, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Sayanya, keinginan kitanya harus dikecilkan. Roh Kudusnya harus semakin besar mengambil alih atau mengambil porsi lebih besar dalam hidup kita. Ya. Bagaimana kita berkonsultasi ke Roh Kudus? Bagaimana kita bicara ke Roh Kudus? Dalam hal-hal kecil, berdoa, minta pertolongan Roh Kudus, gitu ya. Saya pernah pengalaman dan saya mungkin juga pernah cerita di sini atau di YouTube gitu ya, bahwa saking detailnya dengan Roh Kudus bisa guide sampai begini. Pengalaman saya kesaksiannya, saya perlu urusan dengan satu bos, susah sekali ketemu dia. Roh Kudus bilang sama saya, kamu pergi ke toilet. Sampai begitunya, saya pergi ke toilet, ketemu orang itu, diskusi kerjaan di toilet, luar toilet selesai, beres. Itu contoh kecil, itu contoh lucu, tapi yes, Roh Kudus itu mau banget ikut. Sampai semakin kita izinkan gitu ya, semakin kita izinkan dia akan mau banget ikut dalam kehidupan kita, membimbing kita, memimpin kita. Semua tergantung kalau teman-teman izinkan atau enggak. Kalau teman-teman bilang Roh Kudus silahkan ambil alih, kayak hal kayak tadi yang saya alamin, puji Tuhan itu bisa terjadi juga sama teman-teman. Tapi kalau kita terus yang pegangin, ya mungkin kita akan jatuh lagi gitu ya. Oke, Galatia 5:25 yang tadi dibilang bahwa jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Teman-teman ingat kalimat ini ya, dipimpin oleh Roh. Saya sering mendapat pertanyaan atau ya pertanyaan lah ya, atau pernyataan dari orang bilang Roh Kudus itu penolong. Ya benar, Roh Kudus penolong. Ada ayat yang bilang seperti itu. Penolong itu apa? Kayak mendorong gitu ya. Kalau kita jatuh kita tolong gitu kan. Tapi teman-teman jangan salah perspektifnya. Semoga hari ini kita diingatkan juga bahwa Roh Kudus adalah pemimpin. Ya, kita ikut, kita tunduk, kita manut bahasanya sama pimpinan Roh Kudus. Bukan artinya kita jalan kalau ada apa-apa baru Roh Kudus tolong gitu ya. Bukan begitu. Tapi sebelum melangkah kita dengarkan pimpinan Roh, kita bertanya sama Roh. Gampangnya begini, bos, ini dilakuin atau enggak? Gitu ya. Jangan sampai kita udah lakuin salah baru kita tolong Roh Kudus, tolongin, ini udah kacau gitu ya. Tolongin saya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Oke, bukan begitu ya.
Roh Kudus pemimpin kita. Kita lakukan gitu ya. Kita lakukan untuk bahasanya baik. Kita lakukan untuk menyenangkan atau memenuhi, mencari perkenanan Tuhan, betul nggak sih? Makanya dia memimpin kita. Begitu. Oke, Roma 8 ayat 14 bilang begini. Semua orang yang dipimpin roh Allah, again, dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Teman-teman, sore hari ini Roh Kudus ngingetin kita semua sama-sama ya. Roh Kudus adalah pemimpin kita. Mungkin kita selama ini belum mempersilahkan atau belum mengizinkan Roh Kudus mimpin kita. Atau mungkin udah, tapi hal-hal tertentu doang gitu ya. Terkadang juga banyak orang yang ngomong ke saya begini, oh kalau urusan rohani mah saya dengar banget sama Roh Kudus gitu ya. Tapi urusan kerjaan udah bisnis saya yang mimpin. Roh Kudus nggak tahu cari duit gitu katanya ya. Wow, oke. Bukan gitu ya teman-teman. Hidup kita adalah satu. Kembali lagi ke yang awal. Satu buah roh. Kenapa kita mulai dengan satu buah roh? Satu buah roh itu adalah kerjasama hasil antara kita dengan Roh Kudus. Betul nggak? Karena kita kerjasama dengan Roh Kudus bareng-bareng, bukan artinya ada kehidupan duniawi, kehidupan rohani bagi dua gitu. Enggak, betul gak sih? Kita satu, Roh Kudus satu, buahnya pun satu. Jadi jangan kita bagi-bagi, jangan kita biarkan Roh Kudus pimpin kita saat urusan pelayanan, urusan rohani, urusan PD. Tapi giliran di kantor semuanya rohana gitu ya, bukan Roh Kudus. Semuanya kita. Makanya kadang-kadang orang suka lihat bahwa wah ini orang setelah lagunya rohani banget gitu ya, setelah lagu rohani. Tapi giliran marahnya nusukin hati orang gitu. Wah, jangan begitu. Harus menjadi satu pribadi bersama Roh Kudus yang memberikan 9 wujud buah roh yang tadi. Ada kasih, ada kelemah lembutan, sampai ada penguasaan diri. Ya, karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tindakan kita, perbuatan kita, omongan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu penguasaan diri teman-teman. Ya, semoga lebih paham, semoga lebih memperkaya pengertian kita. Beberapa hal lagi saya lanjutkan. Oke, bagaimana sih cara dipimpin Roh Kudus gitu ya? Mungkin teman-teman udah tahu, ini sekedar merefresh aja. Saya tidak bisa memberikan apa ya hal yang 1, 2, 3 dan harus diikuti itu enggak ya. Ini cuman apa ya, sesuatu yang kita udah tahu lah kurang lebih, mengingatkan kita ya, semakin kita lebih serius, semakin kita lebih dalam melakukan hal ini. Oke, yang pertama adalah kita harus sadari bahwa kita orang yang berdosa, kita orang yang udah mati. Karena Kristus bangkit, kita dapat kesempatan pengampunan teman-teman, kita dapat kasih karunia. Karena kita hidup lagi, dihidupkan lagi oleh Kristus ya. Dibilang di sini, so aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Poinnya begini begini teman-teman, kita udah mati, poinnya itu dulu. Tapi karena Kristus yang memberikan kehidupan lagi dalam kita, maka hidup kita untuk Kristus ya. Ini mungkin hal yang agak sulit. Nanti mungkin teman-teman silakan nanti kalau mau chat saya, atau nanti kita bisa DM di Instagram boleh juga. Ini mungkin mesti jelaskan lebih dalam. Tapi pegang dulu aja bahwa kita itu sudah mati sebenarnya, karena kedagingan kita, karena dosa kita. Karena kita dibaptis, karena kita terima Roh Kudus, kita hidup lagi, dan hidup kita adalah milik dan untuk Kristus. Kita harus sadarin itu. Tanpa itu kita tidak bisa atau tidak mau bahkan mengizinkan Roh Kudus pegang kendali. Kita akan merasa saya. Siapa yang menguasai diri kita? Saya. Ya, tapi kalau kita sadari bahwa kita telah mati, maka kita bisa mulai membiarkan Roh Kudus memimpin kita. Oke. Poin yang kedua jelas banget ya, doa dan firman ya.
Ayat di sini bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah selalu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Daging kita lemah, teman-teman. Kita banyak keinginan ini dan itu, gitu ya. Tapi berdoa, baca firman setiap hari. Oke. Dan yang terakhir, ingat ini ya, in everything you do it for Jesus, gitu ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oke? In everything you do it for Jesus. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan teman-teman, dan ini saya sengaja ambil gambar ini, keep calm and let Jesus take control. Di saat kondisi yang begini ya, semakin tidak menentu gitu ya, tenang aja. Biarkan Tuhan Yesus semakin pegang kendali dalam hidup kita. Aspek rohani, aspek kerjaan, aspek keluarga gitu ya. Biar Tuhan Yesus yang pimpin. Mungkin challenging bagaimana kita berbisnis sekarang, challenging bagaimana kita di kantor, bagaimana kita handle anak-anak di rumah gitu ya. Saya dengar istri saya take care anak sekolah itu susah sekali gitu ya. Emang bukan bawaannya guru, tapi terpaksa harus jadi guru. Di samping itu juga harus melakukan pekerjaan rumah tangga, masak segala macam, challenging sekali. Tapi tenang teman-teman. Saat kita biarkan Roh Kudus pegang kendali, maka pasti ada solusi. Ya, pasti kita dimampukan, pasti kita disambungkan. Oke, feel free untuk kontak saya di Instagram atau mau subscribe di YouTube. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut di sini. Itu aja saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, terima kasih atas waktu sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan kami boleh belajar. Boleh diingatkan lagi ya Tuhan, bahwa sungguh Engkau adalah pemimpin hidup kami. Bukan kami lagi yang menguasai diri kami ya Tuhan, sebab daging kami lemah. Kami begitu mudah jatuh oleh keinginan-keinginan kita sendiri, terpikat, diseret, dan menjadi dosa. Kami mau serahkan kembali ya Tuhan, kehidupan kami, pribadi kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau bawa kami ke dalam rencana-Mu. Engkau bawa kami ke tempat-tempat yang menjadi kehendak-Mu. Biar kami boleh bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Jauhkan kami dari yang jahat. Dan bawa kami sampai kami kembali ke rumah Bapa di surga. Berkati komunitas Thomas ini. Berkati semua orang yang terlibat di dalamnya. Memberkati juga bangsa dan negara kami, kota kami Jakarta khususnya Tuhan. Biar wabah atau pandemi ini segera selesai dan semua boleh memakai waktu yang baik untuk mencari perkenan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Anda.